Ibu bapakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diambil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Bunyal Islamu ala khams. Islam ini dibina, dibangun atas 5 perkara kata Rasulullah. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, yang kedua menunaikan salat, wa itaiz zakah, mendiri dan membayar zakat, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang sudah mampu dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Wa shaumi Ramadan, dan terakhir itu puasa Ramadan yang disebut dengan rukun Islam. Ini disebut dengan rukun Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sudah jelas bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Baik dia orang yang berilmu, baik dia orang yang tidak berilmu, tahu bahwa bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Baik dia belajar di pesantren, baik dia tidak belajar di pesantren, dia tahu bahwa Ramadan itu hukumnya wajib berpuasa di bulan Ramadan. Maka orang yang mengingkari kewajiban ini, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dia bukanlah seorang Islam lagi. Berbeda halnya dengan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi di hatinya meyakini bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Maka orang ini tetap dihukumi seorang Muslim, namun dia termasuk Muslim yang maksiat kepada Allah karena meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya salat, Bu. Ketika kita meninggalkan salat, kita termasuk orang yang maksiat karena meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah halnya tadi puasa. Ibu bapakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita menyinggung pada malam ini tentang rukun-rukun puasa. Karena seorang yang masuk ke dalam suatu perkara, ke dalam suatu amal ibadah, itu harus mengetahui hukum-hukum tertentu supaya ibadah yang dilaksanakannya itu sah dan supaya ibadah yang dilaksanakannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun puasa, Bu, kita mengulang pengajian kita yang dulu sudah kita pelajari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat. Niat itu tidak disyaratkan, Bu, melafazkan niat. Niat itu letaknya dalam hati. Ketika seorang sudah berniat dalam hatinya untuk melaksanakan puasa, maka niatnya sudah sah, walaupun dia tidak melafalkan niatnya. Karena melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Misalnya seperti yang kita sering baca, nawaitu shauma Ramadan hadis sanah imanan wa ihtisaban. Ini hukumnya sunnah, membantu menghadirkan niat di dalam hati, maka hukumnya sunnah. Niat ini diletakkan ketika sudah tenggelamnya matahari, sudah masuknya waktu maghrib, dan sebelum masuknya waktu subuh, atau disebut dengan sebelum terbitnya fajar. Di tengah-tengah inilah kita meletakkan niat. Adapun orang yang telah meletakkan niat setelah masuknya waktu maghrib dan dia belum minum apa-apa, maka niatnya sah walaupun dia setelahnya minum dan melaksanakan perkara-perkara yang lainnya. Niatnya tetap sah walaupun dia tidak memperbaharui niatnya. Niat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i wajib dalam sehari dan sekali. Tidak boleh kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i meniatkan 1 hari di awal bulan Ramadan 30 hari penuh langsung. Ini dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, ini tidak diperbolehkan. Ibu bapakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara rukun-rukunnya puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di antaranya makan dan minum, memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka seperti mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Maka ini membatalkan puasa ketika kita sengaja tahu hukumnya bahwa itu haram dan tidak dipaksa. Maka orang yang seperti ini ketika sengaja maka batal puasanya. Berbeda halnya dengan orang yang lupa
Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim," orang yang lupa kemudian dia berpuasa, fa akala aw syariba, dan orang tersebut makan dan minum, dia tadi sedang berpuasa, apa kata Rasulullah? Fal yutimma saumahu, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqah, sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum orang tersebut. Ibu bapakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.